Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi pada Ibu Nur Fajaria. Hari ini kita membahas tentang tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita. Subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran 1. Nah anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama dahulu. Angkat kedua tangannya dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, dengan berdoa tadi semoga pembelajaran hari ini lancar. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan absen dahulu ya. Yang dipanggil namanya nanti angkat tangan dan bilang hadir ya. Asbiati, Nurdin, Udin, Jaki, Ridwan, Kamil, Siti, Maya, Tirta, Wahyuni. Oke, hadir semua. Nah, sekarang buka bukunya halaman 1 yang ada subtema 1, manusia dan lingkungan, yang seperti ini. Nah, pada halaman 1 itu terdapat 2 gambar. Nah, dari gambar tersebut mari kita identifikasi ya. Nah, yang pertama, ini ada pertanyaan nih dari gambar-gambar tersebut ya, dari 2 gambar ini. Nah, atas dan yang di bawah ini. Yang pertama, fakta-fakta apa sajakah yang ditunjukkan gambar-gambar tersebut? Yuk, fakta-fakta apa saja yang ditunjukkan gambar-gambar tersebut? Ayo kita jawab ya. Gambar yang di atasnya ini menunjukkan lingkungan yang indah berupa areal persawahan yang subur. Gambar yang di bawah tersebut menunjukkan anak-anak usia SD sedang menanam bibit tanaman. Ini ada pertanyaan lagi nih, pertanyaan yang kedua. Apakah lingkungan berguna bagi manusia? Kalau berguna itu kenapa? Nah, apakah lingkungan berguna bagi manusia? Kenapa lingkungan berguna bagi manusia? Nah, lingkungan itu berguna bagi manusia karena lingkungan menyediakan semua kebutuhan hidup manusia. Yang ketiga, apakah keuntungan yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Ayo, apa keuntungan yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Keuntungannya yaitu jika manusia menjaga lingkungan, semua kebutuhan hidup manusia dapat tercukupi. Yang selanjutnya, apa akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? Nah, ayo, siapa yang bisa jawab? Asbiati? Jika manusia tidak menjaga lingkungan, lingkungan menjadi rusak dan tidak memberikan manfaat. Bahkan dapat menimbulkan kerugian dan bencana bagi manusia. Nah, sebelum kita masuk ya pada halaman 2, di sini Ibu akan menjelaskan nih ada surah Al-A'raf ayat 85 tentang menjaga lingkungan, yang mana artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Nah, di sini Allah menyuruh kita untuk selalu menjaga lingkungan. Apabila berbuat kerusakan, maka perbaikilah kerusakannya. Nah, apabila kita menjaga lingkungan, kita itu orang yang beriman. Jadi kita harus selalu menjaga kelestarian lingkungan, kebersihan lingkungan.
Ya. Sekarang buka bukunya halaman 2. Pada halaman 2 ini yang ada pembelajaran 1 katanya di situ ada seorang muslimah nih, perempuan. Nah, di situ ada dialog atau dia menyebutkan salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Apa saja manfaat air? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan apa saja manfaat air? Ayo angkat tangannya. Ya, dipersilahkan Jaki dan Kamil. Apa saja manfaat air bagi kita? Ya, bagus. Manfaat air yaitu untuk minum, untuk mandi, untuk menjaga tumbuhan tetap hidup, supaya hewan tetap hidup. Nah, air ini kebutuhan yang sangat penting. Nah, selanjutnya di sini ada teks yang berjudul Demi Air Bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Nah, di sini nanti membacanya bergantian. Satu orang satu paragraf. Karena kita orangnya banyak, jadi nanti satu orang satu kalimat atau 2 kalimat ya, nanti kita disesuaikan. Nah, nanti satu orang membaca sampai titik yang pertama, orang yang kedua lanjutkan lagi. Ya. Nah, setelah kita membaca, setelah kita membaca ini, nanti setelah kita membaca, kan ini kita membacanya bergantian. Nanti yang lain mendengarkan dan menyimak ya. Setelah kalian membaca dan menyimak teks tadi, kalian akan menuliskan peristiwa-peristiwa yang terdapat pada teks ya, dalam bentuk peta pikiran. Nah, peta pikirannya berbentuk seperti ini. Nah, nanti tuliskan dalam kolom peta pikiran ini. Nah, begitu. Oke, setelah sudah nih, kita kan sudah nih. Lanjut, yaitu yang tadi mana? Demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Peristiwa apa yang terjadi? Nah, warga di sebuah desa harus menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Apakah sama pikirannya dengan Ibu? Oke, jadi seperti itu ya jawabannya tadi ya. Nah, apa penyebab peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi karena Kelurahan Waborobo terletak di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Nah, yang selanjutnya, di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Batu Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Nah, itu tadi kesimpulan dari yang peta pikiran yang pertama. Selanjutnya kita berdiskusi. Nah, sebelum itu, kenapa air ini sangat penting ya? Air sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan berbagai kegiatan di bumi. Apa fungsi penting air bagi manusia dan kehidupan bumi? Ayo, siapa yang bisa menebak? Siapa yang bisa jawab? Oke, silahkan. Ridwan. Ya, benar. Fungsi air penting bagi manusia dan kehidupan di bumi itu yaitu sebagai kebutuhan. Karena tanpa air manusia tidak bisa hidup. Nah, selanjutnya di sini mari kita berdiskusi. Sebelum berdiskusi dimulai, Ibu akan membagikan kelompok dahulu. Nah, kelompoknya terdiri dari 4 sampai 5 orang. Ya, Ibu bagi ya kelompoknya ya. Kelompok pertama, ada Wahyuni, ada Asbiati, ada Jaki, dan Ridwan. Kelompok kedua, ada Tirta, ada Maya, ada Kamil, dan ada Udin. Kelompok 3, ada Nida, ada Josi, ada Udin, dan ada Nurdin. Nah,
Ini sudah berkelompok kan? Nah, nanti berdiskusi. Yang mana pertanyaannya ini adalah apa fungsi air bagi manusia? Yang kedua, apa fungsi air bagi hewan? Yang ketiga, apa fungsi air bagi tumbuhan? Nah, ini kalian harus berdiskusi ya. Apa saja fungsi air bagi tumbuhan? Apa saja fungsi air bagi hewan? Apa saja fungsi air bagi manusia? Nah, oke. Setelah diskusi selesai, nanti tuliskan hasil diskusinya dalam bentuk peta pikiran seperti yang tadi, yang pertama tadi ya, seperti ini dalam bentuk peta pikiran. Nah, nanti setiap kelompok menyampaikan peta pikirannya, hasil diskusinya, kelompok yang lain mendengarkan, bergantian ya. Yang pertama kelompok 1 dahulu, setelah itu dilanjutkan kelompok 2. Setelah kelompok 2 selesai, dilanjutkan kelompok 3. Oke, diskusinya selesai. Sekarang mari kita simpulkan dari hasil diskusi tadi. Ayo, pertama, fungsi air bagi manusia tadi ada apa saja? Yang pertama untuk mandi, yang kedua untuk minum, yang ketiga untuk cuci pakaian, selanjutnya untuk air digunakan untuk memasak. Fungsi air bagi hewan apa saja tadi? Untuk minum, yang kedua untuk membersihkan diri atau mandi, yang ketiga untuk ya tempat hidup hewan. Fungsi air bagi tumbuhan tadi apa saja yang setelah didiskusikan? Ya, benar. Untuk tanaman, setelah itu tempat tanaman untuk berfotosintesis. Ya, benar. Air digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Nah, habislah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu minta kalian simpulkan apa saja pembelajaran kita hari ini. Tentang apa kita hari ini tadi? Ayo, tentang apa kita hari ini tadi pembelajaran kita? Ada yang bisa menyimpulkan dari awal kita tentang apa saja tadi? Ya, benar. Yang pertama kita tadi membahas tentang menjaga lingkungan, yang mana tadi dalam surah Al-A'raf ayat berapa tadi? Ayo. Ayat berapa tadi? Ayat 85, yang mana kita dilarang berbuat kerusakan di muka bumi. Artinya kita disuruh atau dianjurkan oleh Allah untuk selalu menjaga lingkungan. Yang kedua, ada apa lagi tadi? Ayo. Oh, tentang menunjukkan gambar-gambar tadi yang ada sawah dan anak yang sedang menanam. Ya, benar sekali. Ya, apalagi tentang air bersih. Ya, selanjutnya tentang fungsi air. Mantap. Nah, untuk tugasnya hari ini lagi, sebelum Ibu tutup lagi nih, masih ada lagi nih setelah simpulan tadi. Nah, pengetahuan apa yang dipelajari kalian hari ini tadi? Ayo, masukkan ke dalam catatan di buku ya. Pengetahuan apa yang dipelajari hari ini? Yang kedua, keterampilan apa yang kalian latih hari ini? Setelah itu, sikap apa yang kalian kembangkan hari ini? Nanti dijawab ya dan dikumpul. Oke? Nah, setelah itu rapikan barang-barangnya. Dan kita akan tutup pembelajaran kita pada hari ini. Rapikan dulu barang-barangnya ke dalam tas, masukkan ke dalam tas, mejanya dirapikan. Sebelum pulang kita harus mengucap Alhamdulillah. Ya, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Mari kita ucapkan Alhamdulillah. Ayo, kita berdoa bersama-sama. Doa pulang. Siapa yang mau mimpin doa pulang? Ya, dipersilakan pada Ridwan. Ayo, kita berdoa untuk pulang. Ayo, angkat kedua tangannya. Mari kita berdoa sesuai yang dipimpin temannya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa
warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Nah, semoga dengan doa tadi apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan selalu diingat. Demikian itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.